Bab 6. Goresan di pintu. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana rumahku, benteng pertahananku satu-satunya, tidak lagi terasa aman. Aku mematikan semua lampu, mengubah rumahku menjadi gua yang gelap. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala. Seolah kain tipis itu bisa melindungiku dari entitas yang kini tahu di mana aku tinggal. Pikiranku berpacu, mencoba mencari penjelasan logis. Halusinasi, stres berat, tapi jejak tangan di jendela itu terasa begitu nyata. Aku mencoba tidur, namun mataku terus terbuka lebar, menatap kegelapan, mendengarkan setiap suara. Sekitar pukul 2 pagi, di puncak keheningan, aku mendengarnya. Suara itu datang dari arah pintu depan, sangat lirih pada awalnya, hingga aku mengira itu hanya suara tikus. Tapi kemudian suara itu menjadi lebih jelas, lebih konsisten, bukan ketukan, bukan dobrakan. Itu adalah suara goresan, pelan dan berirama. Seperti kuku jari yang panjang dan kering, ditarik di permukaan pintu kayu. Serk, serk, serk. Aku membeku, tubuhku kaku. Napasku tertahan di tenggorokan. Suara itu terasa begitu intim, begitu personal. Ia tahu aku ada di dalam. Ia tahu aku sedang mendengarkan. Rasa takut yang kurasakan bukan lagi sekadar rasa takut melihat hantu. Ini adalah rasa takut menjadi mangsa. Suara goresan itu berlangsung tanpa henti. Setiap tarikannya seolah menggores sistem sarafku. Aku memejamkan mata erat-erat, berdoa agar semua ini berhenti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara itu akhirnya berhenti. Hening, tapi keheningan yang ditinggalkannya terasa jauh lebih menakutkan. Aku tidak berani bergerak dari tempat tidur sampai lantunan azan subuh yang merdu memecah kepekatan malam. Pagi harinya, dengan jantung masih berdebar, aku memeriksa pintu. Tidak ada satu goresan pun. Permukaannya mulus, seperti biasa. Tapi aku tahu apa yang kudengar. Dan aku tahu, aku tidak lagi aman. Bab 7. Tujuan yang mendesak. Minggu berikutnya adalah neraka. Teror itu tidak lagi terbatas pada malam hari. Ia telah merembes ke dalam setiap aspek kehidupanku. Di kantor, aku sering merasa ada yang mengawasiku dari sudut mata. Aku menjadi pelupa, membuat kesalahan-kesalahan konyol dalam desainku. Aku menjadi pendiam dan mudah tersinggung. Rian, teman sekantorku, bahkan bertanya apakah aku punya masalah di rumah. Aku hanya bisa menggeleng. Masalahku bukan di rumah. Masalahku mengikuti aku sampai ke rumah. Setiap hari aku bertekad untuk pulang lebih awal. Tapi takdir seolah mempermainkanku. Selalu ada rapat mendadak. Selalu ada revisi penting di menit-menit terakhir. Aku selalu berakhir di peron, menatap jadwal kereta terakhir dengan perasaan kalah. Malam itu, saat aku duduk di gerbong dengan perasaan pasrah, aku menatap sudut tempatnya biasa berdiri. Ia ada di sana, tentu saja. Tapi malam ini, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan terkikis oleh perasaan lain yang lebih kuat. Amarah. Amarah pada diriku sendiri yang begitu lemah. Amarah pada entitas ini yang telah merampas kedamaianku. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau mati perlahan karena ketakutan. Lari sudah terbukti sia-sia. Menghindar tidak ada gunanya. Hanya ada satu jalan. Aku harus menghadapinya. Malam itu, di tengah deru kereta, aku menetapkan tujuan baru yang mendesak. Sebuah tujuan yang lahir dari keputusasaan. Aku harus mencari tahu apa maunya. Bukan untuk menolongnya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan mengusir arwah itu dari hidupku dengan cara apapun yang diperlukan.